Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswatun Hasanah dari Agroekoteknologi kelas C, nomor mahasiswa C1M023-10109. Di sini saya akan menjawab UTS agama. Nomor 1. Apa itu Islam? Bagaimana kalian memahami Islam dan memahamkan Islam kepada orang lain? Islam itu ialah berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya dan tunduk kepada Allah, dengan melakukan ketaatan atau amal soleh dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Memahami Islam dengan cara menuntut ilmu syar'i, Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Memahamkan Islam kepada orang lain dengan mengajarkan dan menjelaskan kepadanya Islam itu sendiri dengan hikmah dan ilmu. Nomor 2. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya meyakini bahwa Islamlah agama yang paling benar. Bagaimana kalian membuktikan kalau Islamlah agama yang paling benar dan agama yang diterima di sisi Allah? Karena dengan bukti dari dalil yang ada di dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak diterima amal-amal kebaikannya, dan dia di akhirat dalam keadaan merugi. 3. Keberadaan Tuhan menjadi perdebatan manusia dari zaman dahulu hingga sekarang. Sebagai seorang muslim, kita harus wajib mengimani Allah dan kewujudannya. Bagaimana kalian membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Dan sebutkan dalil Al-Quran maupun hadis bahwa Allah lah zat yang patut disembah. Tuhan itu ada, buktinya ialah bagaimana mungkin langit dan bumi, gunung, lautan, daratan, bahkan manusia sekalipun, bagaimana tidak ada yang menciptakannya. Kemudian dalilnya di dalam Al-Quran yang artinya, dan jikalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, kepada orang musyrik Quraisy, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan mengatakan Allah. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, rutan keempat, di sana disebutkan proses penciptaan manusia. Amal-amalnya di dunia itu sudah cukup mewujudkan bahwa Allah itu ada. Dalilnya di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4, 2 surat Al-Baqarah ayat 22-24. Nomor 4. Mengapa Allah menjadikan manusia sebagai sebaik-baik makhluk? Karena manusia beda dari binatang, beda dari malaikat. Mereka yang diberikan akal, diberikan hati, bahkan petunjuk, atau para nabi dan kitab-kitab. Sehingga jikalau mereka menggunakan akal, hati, dan petunjuk tersebut dengan benar, dengan mereka mendekatkan diri kepada Allah, maka merekalah sebaik-baik makhluk. Karena di samping itu, mereka diuji dengan berbagai macam ujian, berupa musibah atau dosa-dosa, dan mereka meninggalkan itu. Merekalah manusia atau makhluk yang terbaik. Nomor 5. Sebagai seorang mahasiswa muslim, bagaimana kalian berkontribusi menyebarkan nilai-nilai Islam di kampus dan di lingkungan tempat tinggal kalian, sesuai dengan keilmuan kalian, dengan menampakkan Islam itu sendiri seperti berakhlak mulia yang termasuk di dalamnya jujur, amanah, sopan, dan sifat-sifat terpuji. Ini yang berkaitan dengan muamalah. Adapun ibadah seperti sholat, ibadah yang lainnya bisa dengan mengajak satu dengan yang lain untuk mengerjakan. Bukankah kita mengajak kepada kebaikan itu adalah di antara cara kita menyebarkan nilai-nilai Islam? Menyebarkan Islam bukan hanya dengan berdiri di atas mimbar, berdiri di hadapan halayak ramai, tapi dengan kita menampakkan akhlak yang baik, mengajak kepada kebaikan dan melarang dari keburukan itu adalah dakwah juga, atau dengan kata lain, kita menyebarkan nilai-nilai Islam. Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan ibadah mahdah dan gairu mahdah? Apa contoh dari kedua jenis ibadah tersebut? Dan apa tujuan dari kedua jenis ibadah tersebut? Ibadah mahdah adalah ibadah yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran atau oleh Nabi Muhammad dalam hadis. Contohnya sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran.
Tujuan ibadah mahdah adalah bertujuan untuk mengarahkan individu untuk menjalani kehidupan yang benar dan patuh kepada Allah. Sedangkan ibadah ghairu mahdah adalah ibadah yang tidak memiliki aturan yang spesifik dalam Al-Quran atau hadis, tetapi masih dianggap sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat tindakan yang benar. Contohnya yaitu bekerja, senyum, bersedekah. Tujuan ibadah ghairu mahdah bertujuan untuk memungkinkan individu untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui kegiatan-kegiatan ibadah yang tidak diatur dalam Al-Quran atau hadis. Nomor 7. Bacakan 3 doa yang biasa kalian baca setelah sholat. 1. Membaca tahlil, yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wal hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kedua, membaca doa untuk orang tua. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhumma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga, memohon perlindungan dari siksa api neraka, yaitu Allahumma ajirni minan nar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.